Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz? Baik, baik Mas Klik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Suasananya agak berbeda, Berbeda ya, Ustaz ya? teman kali ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya ngikutin tren mirip-mirip podcast ini ya. Masya Allah. Ini Klik Adi ini mulai perkembangannya mudah-mudahan lebih aktual ya dari pembahasan. Dan perangkat-perangkatnya bisa mendukung sehingga Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Dan semoga menjadi manfaat untuk semua masyarakat Indonesia. Insya Allah. Mau ngobrol apa ini? Apa ya, Ustaz, kayak sekarang ini? Banyak orang berbicara dengan politik saat ini, atau mungkin kita agak lebih ringan, atau mungkin yang sekarang yang banyak dibahas, Ustaz, masalah Taliban. Taliban, maksudnya Taliban apa Tali nih dan ban? ban. Taliban ada Taliban. Taliban yang mana nih? Apa Taliban yang Nah ini bannya yang banyak tali talinya, apa? Ustaz. Banyak talinya. Banyak simpulnya ya. Iya betul, karena ada beberapa hal yang berkembang di saat ini. Ada yang menganggap ini sebagai teroris yang berkembang. Ada yang menganggap ini biasa, bangsa yang berusaha untuk merdeka. Atau ada juga yang menganggap ini jual beli biasa, bisnis yang as usual yang terjadi. Nah menurut Ustadz seperti apa? Baik ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'du. Jadi pertama begini Mas Klik ya, berbicara tentang sesuatu itu tidak akan lepas dari sudut pandang apa kita menilai. Betul. Jadi kalau kita ingin bicara aspek yang luas di dunia luar, keluar dari frame keindonesiaan ya. Sekarang mau bicara Taliban yang existingnya ada di Afghanistan saat ini, berarti kan kita berbicara tentang aspek global. Ya, jadi di istilah-istilah itu nanti ada istilah geopolitik, ya, ada geoekonomi misalnya, ada geostrategis, ya nanti ada pendekatan pemahaman tentang nilai-nilai spiritualnya misalnya, dan kaitan-kaitan sejarah yang melekat kepadanya. Nah ini aspek mana yang mau dibahas kalau kita ingin mespesifikkan ke persoalan Taliban misalnya. Apakah sudut pandangnya geopolitik, geoekonomi, atau geostrategis, atau pemahaman keagamaannya, atau aspek sejarahnya. Saya ingin berikan satu referensi dulu ya, yang barangkali sedikit banyak bagi warga kita, masyarakat kita di Indonesia bisa lebih mengambil banyak manfaat dari referensi dan pemberi sumber informasi yang saya kira akan lebih sesuai ya, karena berdasarkan juga dengan pengalaman dan keterlibatan ya bersama unsur-unsur yang tadi disebutkan. Sambil contoh misalnya kalau kita bicara tentang geostrategis, geopolitik, atau juga geoekonomi terkait dengan Taliban dan keberadaannya di Afghanistan dalam pusaran konflik kemarin sampai dengan saat ini kita dapati Taliban memegang kendali penuh, bisa dikatakan demikian di Afghanistan. Saya kira yang paling memiliki pengalaman yang teraktual dalam kondisi kini itu ada dua orang di Indonesia ya. Satu Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla, kan mantan Wapres di 2014-2019, kita mengenal baik juga di DMI ya, Ketua Dewan Masjid Indonesia, dan di PMI juga, Palang Merah Indonesia. Kemudian juga ada Pak Hamid Awaludin, Mas Klik mungkin pernah dengar, mantan Menkumham ya terdahulu. Nah itu keduanya terlibat dalam konteks memberikan satu ruang untuk berdialog dalam mencapai perdamaian di Afghanistan dan menjadi fasilitator yang sangat efektif ya di saat pemerintahan Abdul Ghani yang kemarin kabur itu ya, dan berusaha untuk didialogkan antara pemerintahan Afghanistan waktu itu dengan Taliban dan cukup mengetahui perkembangan sampai dengan kini, terutama dari aspek geostrategis, geopolitik, juga barangkali geoekonomi. Kalau kita mau bicara tentang pemahaman keagamaan, juga ada dua tokoh di Indonesia yang juga masuk dalam kafilah yang sama gitu ya, grup yang sama, gugus tugas lah istilah kerennya sekarang yang sama dari pemerintahan Indonesia yang saat itu juga diterima sebagai mediator dan fasilitator untuk perdamaian di Afghanistan. Ya selain Pak Yusuf Kalla, ada Pak Hamid Awaludin, juga ada Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi,
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Qayyum, Gus Qayyum. Gus Qayyum itu termasuk yang juga rajin dimintakan gitu ya, keterlibatan di sana. Dari sudut pandang keagamanya juga cukup baik, dan beliau juga mendapatkan sertifikat juga dari sana ya, sebagai salah satu kontributor lah untuk bisa mendapatkan perdamaian di Afghanistan, dan juga memberikan satu referensi-referensi keislaman yang bisa menjadi inspirasi bagi warga Afghanistan yang dipraktikkan di sini di Indonesia. Jadi kalau kita mau bicara sudut pandang tadi, karena kan kita melihat dari jauh ya, sedangkan mereka kan hadir ke sana, ya kan, mengamati. Sekarang kan banyak pengamat itu kan mengamati. Nah, mengamati ini kan terbagi dua. Ada yang merasakan, melihat secara langsung, berdialog, mengetahui petanya langsung. Ada yang melihat dari kejauhan, baca-baca di Google, baca-baca referensi berita dan sebagainya. Kan tidak sama. La yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang mengetahui real keadaan sesungguhnya dengan orang-orang yang belum mengetahui atau mendapatkan referensi terbatas gitu. Sama dengan orang misalnya belajar manasik tapi belum pernah ke Mekah. Ya kan, tahu nih cara-caranya haji misalnya wukuf di padang Arafah, demikian seterusnya sampai dengan tuntas, tapi belum pernah ke sana. Berbeda dengan orang yang pernah ke sana, pernah menjalaninya, tahu ilmunya, kan ceritanya akan berbeda gitu ya. Betul. Sudut pandangnya kita akan lebih terpetakan dengan baik gitu. Jadi saya menyarankan kalau ingin membahas tentang persoalan tadi, maka yang pertama harus didengar adalah orang-orang yang memang terlibat langsung di sana sebagai peran-peran tertentu yang membawa kemaslahatan. Seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, apa yang bisa kita bahas saat ini barangkali bisa kita lihat di aspek kesejarahan. Karena aspek kesejarahan ini sifatnya luas, ya kan? Dari sisi mana saja bisa kita gali gitu. Karena sejarah itu kan cukup panjang ya, terkait dengan bisa Afghanistannya sampai ke Taliban yang kita bisa urutkan di wilayah itu, ya di sekitaran itu dan referensinya cukup luas, bisa kita lihat dari orang-orang terdahulu yang pernah beraktivitas, kemudian menuliskan itu semua, berita sampai kepada kita dan semua bisa mengakses. Jadi lebih netral, lebih objektif. Jangan sampai nanti begini, siapa nih Adi Hidayat bicara Taliban Afghanistan belum pernah ke sana gitu kan, nggak tahu situasi. Jadi akhirnya cuma sudut pandang, ya sama aja kita mengumpulkan informasi di luar lalu kita sampaikan, dan juga terlalu cepat nanti mengambil kesimpulan karena sudut pandangnya bisa berbeda. Misalnya secara politis, Amerika nih 20 tahun ngapain di sana gitu kan, datang tiba-tiba pergi gitu kan. Dari sudut pandang politik kan sangat menarik gitu, dari geostrategis juga sangat menarik gitu. Osama bin Ladennya sudah meninggal dunia di Pakistan kalau nggak salah tahun 2011 ya, pada saat itu gitu, di masanya Obama kan pada saat itu. Nah terus dia butuh 10 tahun lagi untuk eksis, ada apa gitu, dan tiba-tiba pergi begitu saja setelah pertemuan antara Trump ya dengan juga Taliban, difasilitasi oleh Qatar pada saat itu, dan tiba-tiba kemudian diatur jadwal untuk meninggalkan Afghanistan. Nah itu sudut pandangnya bisa berbeda, terlalu dini kalau kita berbicara tentang aspek-aspek tadi, kecuali orang-orang yang pernah terlibat di situ, menjadi negosiator, fasilitator misalnya. Nah itu barangkali bisa kita dapatkan setidaknya lah akurasinya lebih tinggi. Nah jadi menurut saya perbincangan kita kalau kita batasi di aspek sejarah itu lebih menarik dan memberikan pijakan yang kuat untuk melihat secara luas cakrawalanya sebagai referensi-referensi ke depan dalam memaknai Afghanistan, ya termasuk nanti bisa dibawa ke dalam sudut pandang kebangsaan, bagaimana Indonesia bisa misalnya menjalin kerjasama dengan pemerintahan Afghanistan ke depan dalam hal-hal tertentu, apakah di bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Pijakan sejarah ini penting untuk diketahui. Ya karena itu disebutnya sejarah dari kata syajarah. Syajarah itu kan pohon. Jadi bukan sekedar pohon yang akarnya kuat menghunjam ke bawah, yang dahannya kokoh, rantingnya itu naik ke atas gitu. Masya Allah, itu ilmu baru saya baru dengar. Jadi kita syajarah. Jadi kita kalau pengen punya ranting dengan buahnya yang random, yang bagus, pengen kita petik dan berhasil, harus punya akar yang kuat ke bawah. Nah, kalau kita ingin mengirim duta kerjasama keluar, harus paham akarnya dulu, supaya dari akarnya kita belajar bagaimana mengambil manfaat. Demikian sebaiknya simbiosis mutualisme dan menghasilkan buah-buah random yang siap dipetik dan tanpa ada yang dirugikan gitu. Dalam pandangan sejarah, sebetulnya wilayah Afghanistan yang kita sebut Afghanistan sekarang ya, yang batasnya masih hafal ya, Mas Rik ya? Kalau di barat apa? Di barat apa batasnya? Di barat itu dia berbatasan dengan Iran ya.
Iya, Iran. Kemudian di timur dengan selatannya ada Pakistan. Di bagian utaranya dia ketemu Tajikistan, Turkmenistan, kemudian ada Uzbekistan. Makanya kan kemarin tentara itu ada yang kabur ke Tajikistan, dekat Turkmenistan dekat. Kemudian di timur jauhnya ada Cina. Ya, dan ada dekat sedikit nanti India, karena nanti ada satu kaitan besar dari masa lalu. Dalam pandangan sejarah atau perjalanan sejarah lebih tepatnya, wilayah Afghanistan khususnya yang tadi disebutkan itu memang perjalanannya selalu dihiasi dengan dalam tanda petik ya, konflik kekuasaan, perebutan wilayah lah gitu ya, perebutan wilayah. Ini wilayah yang sangat menarik juga, padahal ini dilingkupi oleh daratan kan, daratan yang cukup luas gitu. Jadi kalau padang pasir itu di Timur Tengah, terus termasuk juga di Afrika Utara, Libya misalnya itu hampir 2/3-nya padang pasir, ya. Terus kalau kita Indonesia lautan, ya, itu Afghanistan daratan itu yang sangat menarik. Tapi kenapa orang banyak sekali dari zaman dulu, dari 5.000 tahun yang lalu, ya, memperebutkan wilayah itu dari suku Arya yang pertama kali juga termasuk berperan di sana 5.000 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Itu suku Arya itu dari Indo-Iran ya. Indo-Iran, walaupun belakangan ada sejarawan khususnya di abad ke-19 itu salah memahami sehingga jadi mispersepsi dan melahirkan satu bencana dunia pada saat itu. Jadi kalau kita lihat Arya dalam bahasa Sanskerta itu Aryavarta. Aryavarta itu menyebut satu wilayah dari bangsa Arya ya, yang dekatnya mungkin lebih ke Persia ya, wilayah dekat Persia gitu, atau di Iran lah saat ini dengan nama Iran. Dan Iran itu dari kata Arya asalnya. Ya, suku bangsa Indo-Arya disebutnya atau Indo-Iran pada saat itu. Dia cukup besar, bangsa yang menguasai wilayah itu pada saat itu. Kemudian juga yang paling menarik, kemudian nanti berganti setelah itu. Dari Arya nanti ada masuk yang namanya Mede, pernah dengar? Di bangsa Media. Media itu juga termasuk dari bangsa purbanya Iran, dari Teheran. Kalau sekarang itu Iran jadi dari wilayah Teheran pada masa itu, Teheran, Hamadan, kemudian provinsinya Isfahan, negaranya untuk sekarang Iran. Nah itu juga cukup besar dia di zaman istilahnya zaman emas dulu itu ya. Jadi setelah Arya kemudian muncul Media atau Media. Dan Arya itu sekarang masih diabadikan dalam beberapa nama, termasuk pesawatnya Afghanistan itu kan ada Aryana tuh. Ya, Aryana Afghan Air gitu kan. Aryana itu dari Arya. Sama gitu, Aryana. Ada artis tuh dari Inggris namanya Ariana Grande gitu ya. Itu ada hubungannya juga? Enggak tahu juga. Ariana Grande itu temannya Jessie J ya. Tapi saya enggak suka musik, ini cuma saya kan baca. Ya, riset itu bab lain nanti kalau mau diskusi. Mau tanya-tanya ini saya baca, senang teori tahu, tapi kalau untuk hukum kita bisa punya pandangan berbeda gitu. Balik ya, jadi itu Arya tuh jadi Aryana, nanti dari Arya juga. Nah, cuma nanti bencananya sebelum masuk ke Mede, ya, saya mau tegaskan begini, di abad 19 ada mispersepsi ya dari kajian. Nah ini juga jadi bencana, jadi bermasalah. Apalagi kalau seseorang dengan gelar misalnya ilmuwan atau profesor kurang ketelitian kan, profesor apalagi sekarang doktor misalkan atau ilmuwan itu kan jadi rujukan gitu, apa yang disampaikan orang ngelihatnya kan riset. Makanya ketelitiannya itu harus memiliki akurasi tinggi. Nah pada saat itu mereka salah persepsi dan memahami dari referensi-referensi yang kurang maksimal bahwa ini Arya ini asalnya untuk bangsa Eropa. Nah ya, itu persepsi saya tadi pertama. Jadi dari Eropa yang rambutnya pirang dan sebagainya. Betul, itu dulu yang salah meneliti namanya, ada mungkin Mas Lik pernah dengar Arthur namanya de Gobineau ya. Arthur de Gobineau itu dia salah meneliti sampai kemudian dari tesisnya, penelitiannya dia itu diambil oleh seorang bernama Stewart Chamberlain ya. Stewart Chamberlain ini dia meramu ini dan melahirkan nanti teori rasisme yang dikembangkan oleh Nazi. Jadi Nazi menganggap bahwa Arya ini yang paling dominan, dia kemudian nanti terjadi beberapa pemusnahan dan sebagainya yang sebagian Allah alam ya, kita verifikasi ya pokoknya. Kita belum bicara isu Holocaust nyata dan sebagainya, atau kita belum bicara ke sana ya. Kita hanya bicara bahwa di antara kebanggaan yang ditonjolkan oleh Nazi pada saat itu, salah satunya adalah bagaimana dia mengangkat bangsa Arya sebagai yang superior. Nah, itu salah satu hasil dari tesis yang salah.
ya yang dipopulerkan kemudian oleh Stewart Chamberlain itu yang tadi saya sampaikan. Jadi hati-hati juga bahwa riset yang tidak akurat, yang tidak kurang lengkap dan sebagainya itu kalau salah dipahami bisa berbahaya. Sama dengan ini kalau Mas Klik pernah dengar Francis Fukuyama itu ya, yang dia membuat tulisan yang sangat populer itu Clash of Civilization itu, yang kemudian dia mengatakan bahwa setelah Perang Dingin nggak ada musuh bagi Amerika kecuali Islam, dan itu sangat menginspirasi, sangat menginspirasi bagi sementara orang itu akhirnya kan memosisikan Islam itu sebagai musuh bagi Barat, ya kan? Islam itu sebagai bukan cuma tantangan, problem bahkan, sehingga harus diciptakan kesan-kesan tertentu ya dari orang-orang Islam, bukan Islamnya. Ya, orang Islamnya dibidik tapi yang diambil Islamnya gitu. Itu harus nanti mungkin edisi yang lain lah kita bisa bahas. Ya kan orangnya bermasalah tapi kenapa Islam yang dimunculkan? Termasuk yang terjadi di Afghanistan sekarang saat nanti kita masuk ke situ. Kayak bom yang kemarin ya, yang menewaskan 130 orang, kita sangat berduka cita. Ya, kemudian juga ada 13 tentara Amerika kalau nggak salah. Itu kan kerjaannya ISIS katanya kan. Itu menarik juga dari sudut pandang politik, kenapa apalagi militer kok Amerika nggak bereaksi. itu hangat lah. Tapi yang menarik ini, ISIS itu apa kan? ISIS itu apa? Islamic State of Iraq and Syria kan? Betul. Islamic State. Kok Islamik yang dibawa? Padahal kan orang yang bermasalah. Kenapa harus diambil Islamik dilekatkan ke Islam untuk memberikan kesan kepada dunia luar bahwa ini Islam ini keras. Islam ini begini, Islam begitu. Padahal dia baru lahir belakangan. Siapa yang munculkan juga kan? Siapa yang create itu? Jadi kalau saya selalu katakan begini nih, kalau ajaran salah, pasti semua orang yang memahami memeluknya salah semua. Ya kan? Nah, sekarang ada saya, ada Anda, ada Islam di Indonesia, Islam di mana-mana, udah banyak orang-orang Islamnya. Mereka baik-baik gitu kan? Ya kan? Dan berkontribusi bagi peradaban, berkontribusi bagi perdamaian dan sebagainya. Betapa banyak orang Islam juga punya kontribusi positif dalam kehidupan dunia secara global, ya kan? Jadi kalau salah orangnya, kenapa harus dibawa Islamnya? Ini kan secara teori jurnalistik juga harus diperbaiki. Ya, sama kayak gini, saya kan sering katakan, kalau peci itu nggak masuk ke kepala, jangan kepalanya dipotong. Pecinya disesuaikan gitu. Atau memang tujuannya untuk memotong kepalanya, Ustaz? Itu nanti bahasan yang lain. Nah, saya mau balik ke situ ya. Jadi tadi nyinggung sedikit gitu. Jadi Arya itu jadi Aryana, kemudian masuk Mede atau media. Tadi saya sebutkan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi lah. Mede itu media, dan dia cukup besar juga, gitu kan. Tapi masih di lingkup Persia ya. Artinya masih wilayah Iran gitu. Sampai nanti ada bangsa Persia juga setelah itu, periode ketiga. Jadi dari Arya, Mede, media, kemudian Persia, nanti masuk setelah itu Yunani, sampai nanti bergerak ke Hasaniyah, ke Mogol, sampai akhirnya terbentuk Republik Afghanistan dulu ya, periode di awal abad ke-20 ya, nanti itu sudah ada di 1921, bahkan dia membentuk jadi saya mau katakan gini, sebelum masuk ke abad ke-20 itu, ini selalu ada pusaran gitu di wilayah itu untuk memperebutkan wilayah. Ada pusaran konflik dalam tanda petik ya, pusaran perebutan wilayah yang menghadirkan aksi-aksi militer itu dari ribuan tahun yang lalu gitu. Nah, ini seharusnya menjadi riset nih, termasuk di Indonesia juga nih, ya. Jadi harus tajam ke sana melihatnya nih. Ya, secara geostrategis ada apa sih di situ gitu ya? Dari ribuan tahun yang lalu sudah banyak orang pengen ke situ gitu. Nah, itu saya lompat aja biar cepat ya. Kalau kita bahas satu-satu detailnya dari ini bisa panjang gitu. Jadi saya mau lompat ke awal abad ke-20 saat juga itu di hari-hari puncak dan juga akhir nanti perang dingin antara Soviet dengan Amerika. Nah, sebetulnya itu saya bicara Soviet dulu ya. Uni Soviet itu punya hubungan yang cukup mesra ya dengan Afghanistan pada saat itu, yang mereka juga punya perjanjian persahabatan yang ditandatangani tahun 1921 pada saat itu ya. Jadi nggak boleh saling menyerang, damai, saling menjaga, itu per 10 tahun diperpanjang. Per 10 tahun. Nah, jadi yang paling menarik bahkan nanti ada namanya Nur Muhammad Taraki. Nur Muhammad Taraki ini dia melakukan satu sama juga ya, konflik juga, kudeta di pemerintahan dan sebagainya. Terus dia membentuk Republik Komunis Afghanistan. Jangan salah loh. Ya, itu Republik Komunis Afghanistan itu juga pernah dibentuk oleh Nur Muhammad Taraki, yang nanti sangat kuat hubungan juga dengan Soviet. Itu di kisaran tahun 1970-an lah, awal ke-80-an. Mungkin di 1973-75 gitu ya. Nah, dia berkembang, Perdana Menterinya namanya Hifdzullah Amin pada saat itu. Nah, cuma ada terjadi lagi tuh. Jadi dikudeta juga
ya, Nur Muhammad Taraki ini sama Hifdullah Amin dibunuhnya tuh pakai bantal. Jadi ditutup mulut dengan hidung pakai bantal ini kayak di film-film gitu. Nah, itu kemudian dia meninggal, naiklah kemudian Hifdullah Amin sebagai presiden pada saat itu. Nah, ketika ini dikudeta sementara ini sedang dekat dengan Uni Soviet pada saat itu Rusia belum ada ya karena masih besar Uni Soviet itu. Maka ini merasa khawatir Uni Sovietnya. Ya, ingin membereskan situasi di sana, merasa khawatir hubungan kemudian menjadi terputus karena Hifdullah Amin ini itu dekat dengan Amerika. Gitu, pernah mendapatkan pendidikan di negeri Paman Sam sehingga mereka khawatir nih yang tadinya mesra dengan Soviet, kan ada perang dingin antara Soviet dengan Amerika pada saat itu dari aspek sejarah ya kita baca. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya mereka melakukan penetrasi ya ke Afghanistan pada saat itu dan memutuskan untuk melakukan aksi militer itu di tanggal 24 Desember 1979. Maka mereka angkut tuh pasukan militer besar-besaran sampai sekitar kurang lebih ada 620 ribuan lah ya tentara yang mereka kerahkan tuh selama perang di sana, konflik di sana. Maka mereka mencoba untuk melakukan infiltrasi ke dalam, itu kan bukan infiltrasi lagi tuh. Ya kalau infiltrasi kan menyusup tuh. Ini sudah masuk melalui aksi militer. Udah aksi militer ke situ. Dan ini juga membawa satu pemahaman kepada suku-suku di Afghanistan yang tadinya mereka itu banyak perang saudara, banyak ini kan itu memperebutkan terus Pak. Ya dari khususnya di akhir abad ke-19 awal abad ke-20 kan terus tadi tuh pengen berkuasa karena sejarah di masa lalu gitu. Dan suku-sukunya kan juga cukup banyak. Ya yang ada di sana itu selain Pashtun suku besarnya juga ada yang lainnya juga. Nah ini Soviet ingin mengambil ya wilayah Afghanistan itu sehingga tetap terjaga dalam visi misi mereka dari komunis kan Soviet itu gitu. Nah apa yang paling menarik ketika mereka masuk, kemudian ini ternyata juga menyatukan cara pandang suku-suku yang ada pada saat itu di wilayah Afghanistan untuk bisa melawan. Dan menariknya itu digerakkan oleh siapa? Kan? Kita belum sampai kepada supporting luar dulu, digerakkan oleh nilai-nilai keislaman di antara mereka. Di suku-suku itu kan sudah banyak pemeluk Islam ya, mayoritas kan Muslim di sana itu. Jadi saya ingin katakan begini, dan nilai yang dibawa dengan semangat keislaman itu adalah nilai berjuang, ya, nilai jihad kalau dalam syariat itu. Sedangkan jihad itu kan dampak positifnya apa? Ya, ada bela negara, bela bangsa, ya. Jadi orang Islam itu ketika berjuang dia meniatkan untuk ibadah. Nah, niat ibadah inilah yang dikerjakan karena Allah itu disebut dengan jihad namanya. Ya, tapi manfaat yang didapatkan untuk kemana? Untuk bangsa, untuk negara, gitu kan? Untuk ketenangan, perdamaian masyarakat dan sebagainya. Makanya saya sangat sering sekali menegaskan mengatakan bahwa jika ada orang Islam di satu negeri itu sebuah berkah bagi negeri itu. Karena ketika negeri itu dalam goncangan bahaya apapun, maka orang Islam itu akan jadi orang pertama yang berjuang di garis depan untuk membela tanah airnya, membela bangsanya. Ya, makanya kita jangan pernah lupa akan jas merah tuh, jangan pernah lupakan sejarah kan. Di Indonesia juga demikian, santi-santi, kiai, ulama dan sebagainya itu sahamnya sangat besar. Kalimat takbir Allahu Akbar, bendera merah itu punya sejarah banyak lah. Saya bisa turunkan kepada Anda bahkan tentang sejarah Indonesia itu ya. Kalau kita riset, kita baca bagaimana peran ulama sampai melahirkan ini dan itu kalau kita jujur Pak, sangat luar biasa. Apa poin yang saya sampaikan terkait dengan cuplikan ini bahwa kita harus menghadirkan kembali secara objektif ya nilai-nilai keislaman itu dalam bentuk yang benar, diajarkan dengan baik dan tidak akan pernah bertentangan apalagi di Indonesia. Baik dengan Pancasila, dasar-dasar yang lainnya, dan itu keberuntungan, berkah yang besar. Makanya di undang-undang kita katakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur ya kita kemerdekaan itu karena rahmat berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara singkat kembali kepada tadi. Jadi mereka doktrin yang terbawa pada saat itu kita berjihad nih. Ini penjajah, posisikannya penjajah di Soviet itu. Mereka menjajah kita, gitu kan? Masuk ke wilayah bangsa kita, negara kita, orang-orang Afghanistan pada saat itu, maka kita harus berjuang. Dan supaya mereka punya nilai ya, kalau mereka meninggal kan dapat apa gitu, ya kan? Kalau masih hidup bisa memberikan bakti pada bangsa, memakmurkan kerja macam-macam. Kalau meninggal dapat apa? Ya, gelar kan, pahlawan misi nasional itu dalam konteks kebangsaan. Tapi kalau dalam konteks dia berpulang kepada Allah, kepada Tuhan, apa yang dia bawa? Maka niat itu yang membedakan perjuangan untuk sekedar dunia atau meraih berkah akhirat. Maka niat jihad ini disematkan pada diri mereka untuk mendapatkan penilaian akhirat. Ya, kebaikan-kebaikan akhirat. Orangnya disebut dengan mujahid. Kalau jama' disebut mujahidin, maka diistilahkanlah mujahidin.
Anda kalau lihat tulisan-tulisan, even itu di Wikipedia misalnya, Anda akan dapatkan Uni Soviet versus Mujahidin. Bukan A, B, C, D, dan sebagainya. Maka berkumpullah faksi-faksi di Mujahidin itu. Menyatu semua tuh. Siapa aja yang ada di situ? Ya misal, ada namanya Mullah Umar. Ya Muhammad Umar. Itu seorang mullah, tokoh lah ya. Tokoh, juga pendidik ya. Dan juga diulamakan, dituakan, punya murid-murid. Murid-murid itu dalam bahasa Pashtun disebut Taliban. Nah, ini kalau bahasa Arab Taliban juga 2 siswa sih, nggak jauh beda lah, pelajar, santri, siswa itu bahasa pastinya Taliban. Nah, maka murid-murid itu dikerahkan juga untuk ikut dalam berjuang. Ya sama aja di kita lah, kalau kita kedatangan 600.000 orang tentara Belanda waktu itu misalnya ya, misal saja kan, atau dari Jepang pendudukan pernah ada di sini, kan semua dikerahkan, ya kan? Masa kita diem aja gitu, pasti kita bergerak kan. Itu juga sama, ada yang siswanya, pelajarnya Taliban. Ada misalnya di pasukan garis komando. Garis komando itu yang punya jaringan, itu yang disebut Al-Qaeda. Qaeda tuh komando jaringan itu ya, yang kokoh gitu. Itu tokohnya dulu sama Bin Laden. Sama itu beda nanti ya, antara Taliban dengan Al-Qaeda itu beda. Kalau ISIS belakangan. ISIS belakangan nanti kita bicara lebih jauh lah ya, hal-hal demikian. Kita fokus kepada yang kita diskusikan dulu ya. Nah nanti ada juga nanti termasuk faksinya yang nyambung lagi nanti ke Taliban, Haqqani misalnya yang kemarin rame-rame itu. Nah, ini juga pasukan-pasukan khusus yang pasukan berani mati kalau ini. Makanya waktu nanti zamannya Amerika kemarin itu dia yang meneror tuh dengan bom, dengan bunuh diri, dengan macam-macam ya. Dalam konteks syariat dengan konteks militer nanti beda istilahnya. Jadi saya mau fokus dulu ke sisi itu. Nah, jadi semua menyatu tuh di situ. Disebut Mujahidin. Mereka berperang tadinya ala kadarnya aja dengan gerilya. Karena tadi kan daratan, saya singgung di awal. Ya jadi gerilyanya lewat daratan. Ya lakukan serangan sporadis, pindah sini, pindah situ. Jadi susah. Karena kalau kita perangnya saya langsung nih, face to face kan ketahuan musuh nih. Tapi kalau nembak nyerang begini, lari ke sini, lari ke sini. Ya seperti Jenderal Sudirman dulu pimpin perang gerilya, kemudian dikonsepsikan oleh Jenderal Besar Ahana Sution dan dipelajari oleh Australia sebagai kurikulum. Itu kalau kita belajar lebih jauh ya. Nah, saya balik ke situ. Nah, karena yang dilawan Soviet, ya, terus ada 2 unsur tadi yang saya sebutkan. Unsur pertama kan jihad, nilai keislaman. Maka negara-negara yang notabene membawa syiar Islam atau nilai-nilai keislaman pun itu tergugah untuk membantu. Siapa diantaranya? Saudi, tetangganya Afghanistan, Pakistan yang tadi saya katakan wilayah timur dengan selatannya kan batasan sama Pakistan. Maka Pakistan pun support ke situ. Ya, Saudi juga support. Ya, nanti ini ada jejaknya nanti. Ya, jejak. Karena gini, ketika disupport ya dengan pendanaan misalnya, dengan senjata atau bahkan dengan orang-orang, kan juga membawa ideologi. Ya, itu membawa ideologi. Ideologinya apa? Misalkan Sunninya khas mana nih? Ya di Arab sendiri misalnya antara Saudi dengan Kuwait kita lihat perbedaan mendasar ya. Saya pernah ke Emirat, pernah ke Qatar gitu kan, pernah di Saudi juga. Jadi kita melihat perbedaannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang di Mesir, Libya punya khas tersendiri. Jadi Islam tuh begitu indah, nilai-nilai yang sangat universal itu ketika Masya Allah ya diterapkan di lingkungan-lingkungan tertentu itu akan sangat mudah adaptasinya dengan lingkungan setempat dan punya ciri khas. Ya, jadi Islamnya semua Islam, sholatnya sama, ini sama, tapi ada ciri khas interaksi ya yang diadaptasikan dengan budaya, adat istiadat setempat dan tidak bertabrakan dengan syariat. Nanti kita bicara lebih jauh lagi. Banyak nih yang kita bicara lebih jauh nih. Ada beberapa topik tadi. Nah, jadi ketemu ya. Ketemu. Jadi ini nanti bawa ideologi, bawa pengaruh juga, support. Kemudian tadi masih ingat gak saya sebutkan Uni Soviet sedang perang dingin musuhan sama siapa? Dengan Amerika. Maka Amerika lihat peluang, nggak mau ketinggalan nih, kan? Betul. Maka Amerika lewat CIA-nya ya bergerak juga. Kalau Pakistan lewat ISI namanya, ya apa namanya? ISI itu semacam ya kalau kita, tapi dia intelligence service apa gitu namanya itu, tapi itu pasukan khususnya lah gitu yang bisa masuk. Amerika lewat CIA. Support juga termasuk support alat-alat perangkat senjata ya. Senjata kalau Pak Klik ini lihat yang peluncur kayak bazooka gitu, nah itu dia support itu juga sehingga lebih wah tuh pasukan mujahidin yang ada pada saat itu. Kalau saya sebut mujahidin berarti tadi kan gabungan dari semua yang sedang berjihad bertempur pada saat itu. Nah itu lebih dahsyat lagi sehingga pada saat itu sangat diketahui dalam sejarah banyak pesawat-pesawat yang dirudal gitu kan, atau helikopter setidaknya, atau korbannya banyak.
Sehingga belakangan Soviet setelah kurang lebih 10 tahunan lah ya, 10 tahun 1979 berarti sampai 1989 mereka merasa nggak dapat apa-apa, malah korbannya banyak. Akhirnya mereka mundur teratur, menanglah ini. Nah ketika menang faksi Mujahidin ini, ya namanya sudah menang kan, sama kita juga di awal kemerdekaan semua pengen ngusulkan kan. Coba lihat waktu BPUPKI misalnya kan, mau ini ada ya faksi dari bagian timur Indonesia, bagian ini pengen begini, ini pengen begitu, ini yang dasarnya pengen begini negara, ini pengen begitu, sehingga kadang-kadang ada sebagian di antara mereka juga yang tidak puas misalnya bikin golongan sendiri. Westerling kan dulu pernah ada pemberontakan juga. Ya ada dulu yang Ratu Adil, ya ada macam-macam dan sebagainya. Karena apa? Karena ada satu konsepsi, ya saya pengennya begini, ini pengennya begitu gitu. Nah ini pasca Soviet pun pergi, nah ini belum stabil, masih ada gitu perebutan, masih ada upaya-upaya untuk mendapatkan itu. Tapi secara umum sih mereka kan terikat dalam satu ikatan yang awal yang tadi berjihad itu, sehingga masih ada kesepahaman gitu. Yang penting stabil dan sebagainya. Akhirnya secara singkatnya, karena Taliban yang paling mendominasi ya dengan etnis atau suku Pashtun kan yang paling besar ya di sana juga termasuk pengaruhnya ya, makanya dari situ kemudian mereka lebih banyak secara singkatnya lah, lebih banyak bisa menguasai wilayah, menguasai keadaan yang pada akhirnya sekitar di tahun 96-an lah ya, mereka memegang kendali penuh atas negara. Ya pada awalnya senang semua. Senang itu masyarakat di Afghanistan itu karena isu yang dibawa kan membebaskan korupsi, melahirkan kedamaian juga, tenang juga, nggak ada peperangan lagi gitu kan dan sebagainya. Ya hanya tadi yang saya sampaikan bahwa pengaruh-pengaruh yang tadi faksi datang ya dari supporting ini itu kadang-kadang membawa satu pemikiran ya, pemahaman keagamaan kan antara Saudi dengan Pakistan juga tidak sama kan pendekatan keagamaannya gitu ya. Yang satu ada misalnya unsur sufistiknya, yang satu juga berbeda cara memahami sunnahnya sama sebetulnya referensinya hadisnya Quran, cuman cara memahaminya kan untuk diterapkan dalam kehidupan ya itu memilih hal-hal tertentu yang sesuai dengan pemahaman untuk memudahkan dalam ibadah. Tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang fanatisme berlebihan menjadikan yang ini salah, yang ini benar, jadi persoalan gitu. Nah ini ketika dibawa dalam konsep kehidupan mungkin nggak semua bisa menerima semua persepsi itu ya dalam konteks Taliban pada satu di 5 tahunan 96-2001 menerapkan satu hukum yang ketat ya, dari yang awalnya semua sepakat tentang pembebasan korupsi, kedamaian ini, tapi ada ketidaksepakatan dalam beberapa pemahaman yang sangat konservatif ya. Konservatif dalam hal ini sangat ketat, sampai ada perempuan nggak boleh sekolah kan harus pakai ini itu. Walaupun ini kita bisa lihat kembali, uji kembali apakah itu bahasa propaganda di media, ya kan? Apakah realnya memang seperti itu kan, itu belum jelas juga gitu. Artinya itu kan dibangun persepsi itu sehingga ada kesan yang dibawa sampai ke Indonesia tuh. Kalau orang pakaiannya naik sedikit Taliban, kan ini Taliban. Padahal juga orang yang bicara Taliban belum tentu kenal Taliban, betul, ya kan? Betul. Nah, tapi kita juga nggak boleh langsung menjudge misalnya di periode itu langsung begini begitu tidak, karena ini bisa jadi propaganda, bisa macam-macam, Pak. Dan puncaknya pertanyaan Anda itu akan terjawab begini, ketika terjadi 9/11 itu, 11 September itu kan. Ya bagaimana menara WTC itu ya, dalam bahasa Indonesia kan WTC aja, World Trade Center itu dihancurkan pesawat, ini pun juga problematik juga ya. Dan berita terbaru juga para korban itu ingin mendesak FBI ya untuk transparansi ya, transparansi data dan sebagainya, karena ada hal-hal yang ya ini menarik lagi nih bisa topik sendiri nih, apakah ini benar ada, apakah ini rekayasa atau macam-macam ya, Allahu a'lam ya secara tapi pergolakannya, perjalanannya itu sampai sekarang itu belum utuh gitu. Sampai kurang lebih 3.500 dari keluarga korban itu juga mengajukan transparansi kepada FBI sisi yang lain ya. Nah, tapi secara singkatnya Amerika pada saat itu mengarahkan tuduhan utama kepada Osama bin Laden. Tadi faksi Al-Qaeda ya, seorang milioner dari Arab Saudi yang kita kenal sekali, keluarga bin Laden ya. Osama bin Laden terlibat langsung di lapangan. Kemudian pernah berjihad di Afghanistan yang tadi saya sebutkan tuh, faksi Al-Qaeda. Jadi Al-Qaeda beda dengan Taliban. Nah itu kan tertuduh secara langsung. Karena tertuduh secara langsung, Amerika langsung menyimpulkan, George Bush pada saat itu, George Walker Bush ya, pada saat itu dia langsung menyimpulkan bahwa Taliban harus menyerahkan
Osama bin Laden, yang tiba kemudian langsung ada di Afghanistan katanya, kan? Ada di Afghanistan. Padahal Amerika sendiri nggak nemuin waktu di Afghanistan, taunya di Pakistan kan, yang 2011 itu. Nah tapi itu menarik lah. Jadi intinya dia menyatakan seperti itu, sedangkan pada saat itu kondisi di Afghanistan kan tadi saya sampaikan sudah terhimpun dari faksi mujahidin, sudah mereka terbayangkan punya ikatan yang sama, ada nilai-nilai apa istilahnya spiritual yang mengikat, dan ini belum bisa dipastikan juga, apalagi mereka kalaupun ada benar itu kan menjaga betul kalau ada tamu ada apa itu di adat sana terutama Taliban itu sangat menghormati ya dan menjaga tamu-tamu yang memang dengan mereka itu ada perjanjian, kesepahaman atau bahkan orang-orang yang baik yang datang. Sekarang yang jaga kedutaan Indonesia siapa di Afghanistan? Ya Taliban yang jaga, Taliban yang kemarin dia bantu pemulangan itu juga dibantu itu. Ya, walaupun ada berita-berita sebaliknya kita bebaskan dari persepsi yang lain juga ya. Saya bukan pro atau kontra itu, saya menempatkan secara objektif, tapi fakta ini penting disampaikan. Ya, kita memang ada beberapa yang beda misalnya pemahaman atau apa, tapi kan kita harus objektif dalam menilai. Makanya tadi saya katakan di awal jangan terlalu cepat menyimpulkan juga gitu, ya, karena ada beberapa hal-hal yang puzzle-nya harus disusun dulu. Jangan cepat menyimpulkan A ataupun B, atau ada yang mengatakan ini tentara Al-Mahdi udah siap-siap atau ini atau itu. Kita nggak jauh-jauh dulu, lihat dulu nih periode 2-3 tahun paling dekat lah atau 5 tahun ke depan seperti apa. Karena ini hebat sekali nih diplomasinya nih. Wah, nanti sisi lain lah itu ya ngobrolnya gitu. Saya mau teruskan dulu yang tadi. Jadi ketika diminta dan tidak mau menyerahkan pada saat itu ya tidak mau tuh kan alasannya banyak gitu. Tidak mau tuh ya apakah orangnya ada di situ? Apakah juga ada keterikatan kan kalau sudah di situ berjuang sama-sama ya Anda berjuang dengan saya sama-sama gitu tiba-tiba Anda dituduh teroris yang belum terbukti sepenuhnya saya disuruh nyerahkan Anda kan nggak mungkin juga saya sampaikan ya dari sisi itu ya dari sisi perspektif itu ya objektivitasnya gitu. Kemudian karena tidak mau menyerahkan dihukumin sama tuh teroris juga, dari sini cap teroris muncul. Tadinya kan belum teroris. Ya kalau Taliban itu teroris dari dulu kenapa CIA support lawan Uni Soviet, gitu kan? Kadang-kadang lucu juga istilah sekarang tuh mau-maunya aja gitu. Ya ini teroris tapi sebelumnya nggak jadi teroris. Ini begini sebelumnya nggak ada kan? Ya jadi, nah makanya saya sering katakan gitu, terorisme itu yang dikhawatirkan, ditakutkan, termasuk kalau di istilah itu disebut stereotip ya. Stereotip itu menjadikan tips stereo. Tips stereo itu kekencangan kan suaranya dinyanyikan supaya orang tahu semua gitu. Ya stereotip menjadikan sesuatu seakan jelek ya, buruk dan sebagainya terus digemakkan. Kalau digemakkan tercap kemudian waktu. Ya. Nah, sekarang saya mau bergerak seterusnya dulu ya. Itu ketika disebut teroris jadi ramai itu sedunia teroris, teroris, ini Taliban dan sebagainya. Maka disitulah kemudian Amerika punya kepentingan ya yang disebutkan mencari Osama bin Laden pada awalnya, tapi kan datang bawa pasukan invasi semua ke situ dan seterusnya. Persis sama lah seperti Soviet ya ingin menumbangkan Hafizullah Amin yang pertama itu yang 3 hari setelah datang itu langsung dieksekusi gitu. Ini juga sama datang bombardir apa semuanya. Sampai pada akhirnya kan mereka menemukan Osama bin Laden di Pakistan. Itu pun ada babnya sendiri gitu, ya. Jadi intinya terjadi itu, jadi serangan sampai 2011 juga dieksekusi Osama bin Laden dalam tanda petik ya. Saya katakan dalam tanda petik kan karena kita nggak bisa menemukan informasi secara utuh gitu ya. Kita nggak tahu proses mayatnya di mana, katanya mayatnya dibantarkan di lautan juga dan sebagainya. Wallahu alam ya, terlepas dari itu semua bahwa fakta yang kita bisa dapatkan Osama bin Laden saat kemudian dieksekusi oleh Nafisel pada saat itu kan nggak ada di Afghanistan, kan? Nah, jadi persoalannya sekarang klaim Amerikanya mana? Seperti di Irak mencari senjata sama nggak ketemu, kan? Ini persoalan. Jadi mohon maaf kalau kita mengatakan bahwa pencarian mereka 10 tahun sampai menemukan Osama bin Laden di Pakistan kan tidak dapat di Afghanistannya. Kemudian yang menarik setelah itu bertahan lagi 10 tahun lagi. Ya. Taliban itu didongkel dari kekuasaannya. Ya, datang pasukan asing puluhan ratusan ribu ke negara di tempat yang dia sedang berkuasa, kan? Dia memegang pemerintahan, kita lepaskan dulu dari persepsi kita, karena persepsi yang kita bangun itu kan propaganda yang disusun dari luar. Ya, kita tidak sepakat dengan beberapa pemahaman, tapi dalam konteks kita melihat secara global dalam konteks objektif, ini kita bicara sebuah bangsa yang punya pemerintahan yang mandiri berjalan 96 sampai 2001, 5 tahun di situ, kedatangan sebuah invasi yang mendongkel kekuasaan mereka, mengambil alih pemerintahan gitu, ya kan? Jadi mereka memahami ini penjajah.
Ya, dan mereka harus melawan. Ya sama kayak argumen Pak JK kemarin kan. Mereka kan orang Taliban itu melihatnya musuhnya Amerika karena menjajah dan penjajah harus pergi. Sama kayak kita kedatangan Belanda apa kita diam saja gitu kan. Jadi bayangannya seperti itu. Makanya mereka menempuh kembali cara seperti mereka melawan Soviet pada saat itu. Gerilya dan sebagainya dan penantiannya 20 tahun. 20 tahun sampai kemarin tenggatnya 31 Agustus. Nah, hanya yang paling menarik adalah pendekatan mereka ini yang luar biasa selama 20 tahun ini. Ya Mas Klik yang harus dilihat itu. Yaitu diplomasinya luar biasa loh. Ya bisa menempatkan orang-orang tertentu yang ada di Qatar. Ada tokoh diplomasinya dari mulai Baradar, Jalaluddin Haqqani. Terus pimpinan tingginya nggak pernah muncul. Yang di lapangan komandannya juga luar biasa. Tiba-tiba muncul pasukan khusus, pasukan Badar 313 itu. Ya, dari referensi perang Badar. Wah, tapi dahsyat itu gitu. Kok saya juga luar biasa ya, Amerika tiba-tiba pergi dari situ, ninggalin beberapa banyak perangkat militer dan sebagainya. Ini apa nih yang terjadi di secara geopolitik? Ini kajian yang sangat menarik gitu. Ya, apakah masih ada gesekan antara Trump dengan Joe Biden dengan dalam konteks Amerika nih? Apakah sampai ke sana atau Amerika punya dalam tanda petik mainan baru di militer atau mau geser isu kawasannya ke wilayah Laut Cina Selatan gitu kan, atau kita bilangnya wilayah Natuna kan. jadi ini kalau bicara geostrategis geopolitik itu bisa luas babnya, tapi karena Anda tadi batasi di wilayah Taliban, maka saya katakan tadi, jadi ini dalam perspektif objektif ya, isu global di kawasan yang kita lihat terlepas dari beda kita pemahaman ya, bahwa ini kemenangan dari Taliban ya, atau secara umum juga bisa dikatakan wilayah Afghanistan. Afghanistan itu kan apa coba artinya? Apa Ustaz? Istan itu kan wilayah, Afgan itu Pashtun. Afghanistan itu wilayahnya orang Pashtun, sedangkan mayoritas Pashtun itu kan Taliban. Tadi saya katakan kan wilayahnya seperti itu gitu. Jadi masyarakat yang kemarin yang khawatir, yang ke bandara, yang terbang sampai ke pesawat ngikut ini itu dan sebagainya, itu kan ada dua sisi. Ya, sisi pertama yang memang membantu Amerika, yang khawatir dieksekusi setelah itu dan sebagainya. Sisi kedua yang juga disampaikan propaganda bahwa ini akan sama dengan Taliban yang masa lalu, yang ketat, kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak bisa ini, tim robotik kamu yang kemarin tiba-tiba pergi tuh, ya keluar karena ketakutan tuh, yang ada sekelompok perempuan robotik itu takut dan sebagainya. Kesankan itu. Dan secara diplomasi, orang-orang Talibannya kan, ya dia bisa dikatakan mati-matian menyampaikan kan, itu luar biasa loh. Kami berikan amnesti umum untuk semuanya dalam konteks ini ya. Betul. Dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara ya. Kita tidak bicara dalam konteks pemahaman keagamaan dan sebagainya dulu. Dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara itu diplomasinya luar biasa. Ya sama persis dengan Indonesia lah, Bung Karno diplomasi begini-begini kayak Agus Salim sampai pergi. Muhammad Nasir, jangan lupa lah Muhammad Nasir tuh rahimahullah itu sangat luar biasa. Beliau datang ke Mesir, ketemu dengan Mufti Palestina, ketemu juga dengan beberapa tokoh itu kan di sana, dan dari situ hasilnya pengakuan kemerdekaan Indonesia. Nah ini sama. Jadi seperti itu yang terjadi saat ini dalam konteks pemahaman global, Mas Klik. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Panjang, luas dan panjang dan lebar, lebar sama dengan luas gitu. Tapi yang jadi masalah kalau kepanjangan, kelebaran, maka luasnya tidak stabil gitu. Iya betul. Nggak terukur jadinya. Jadi pembicaraan kita bisa ngalor ngidul kalau nggak ini. Ya. Nah, cuma sebagai masyarakat awam Indonesia, gimana sikap kita? Apakah kita memperlakukan mereka seperti saudara-saudara kita Muslim lainnya, seperti Palestina umpamanya? Kita doakan juga untuk kebaikan mereka, atau mungkin kita harus berhati-hati. Seperti apa, Ustaz? Itu kan kembali ke cara pandang kita ya. Pertama kita punya cara pandang universal. Kalau doa itu kan untuk semua kalangan. Ya, orang kafir saja dalam tanda petik ya, yang belum beriman kita doakan. Ya, penjahat sepenjahat-penjahatnya masih punya kesempatan untuk jadi baik. Fir'aunnya masih diberi kesempatan untuk jadi baik. Nah ini di orang-orang di Taliban di Afghanistan yang kita belum ketahui realnya seperti apa, dan mereka banyak yang Muslim gitu kan. Ya bahkan even itu misalnya non Muslim tapi mereka dalam keadaan tertekan dan sebagainya, kan kita wajib memberikan pertolongan kita lewat doa, dengan membawa isu kemanusiaan yang baik. Jadi di kemanusiaan saja kita bisa bersikap dengan positif. Masa di keagamaan kita nggak bisa? Ya, jadi bedakan antara mengimport misalnya paham keagamaan yang kita sudah punya konsepsi pemahaman itu dan sudah memasyarakat, dengan cara pandang kita untuk bergaul dalam dunia internasional, apalagi dengan ikatan sesama Muslim. Ya kan? Ya kalau di Mekah kan kita ketemu nggak soal siapa yang kunut siapa yang tidak.
yang imamnya mazhab Hambali yang di belakangnya Syafi'i kan nggak ada yang sujud sahwi setelah imamnya selesai. Jadi kita biasa-biasa aja gitu, santai aja. Apa sih yang mau diramein? Jadi kan sekarang kita berdoa, kita doakan saudara-saudara kita di sana mendapatkan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebaikan. Kemudian saya sih menyarankan juga untuk pemerintah Indonesia terlibat aktif. Ya, apalagi mereka memberikan kepercayaan penuh kepada Indonesia. Jadi kita bisa mengimport misalnya guru-guru tuh ya ke sana, terus dari segi infrastruktur kita bisa masuk ke Bandara Kabul misalnya dikelola atau beberapa yang lainnya. Karena sekarang beberapa dosen kan sangat kekurangan di kampus-kampus itu. Betul. Ya, kita bisa import dari situ, nanti ada pemahaman-pemahaman yang luas, bisa diskusi dan sebagainya. Dan gini loh, itu siapa sih yang bawa propaganda pemahaman keagamannya didahulukan dibandingkan konflik yang adanya? Itu kan? Nah, itu dia. Atau ekspansi atau invasi yang ada di sana. Sekarang orang takut dengan Taliban itu. Yang tergambar itu apa coba? Kan selalu dilekatkan dengan pemahaman keislaman kan? Jadi Islamnya lagi yang dibawa itu. Ya, padahal yang jadi persoalan utama di sana kan bukan persoalan mohon maaf ya, pemahaman keagamaan yang terjadi di sana kan adalah invasi militer. Sekarang selesai, isunya dikembangkan lagi gitu. Jadi kalau kita masih punya banyak PR lah di sini gitu, dan kita sudah punya kematangan dalam konsepsi beragama. Jadi jangan membangun isu yang kontraproduktif gitu kan. Dan juga mohon maaf ya, kadang-kadang kita nggak konsisten gitu. Sekarang kalau kita bawa ke dalam konteks bernegara, kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia, kita punya dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, itu kan benteng kita. Saya jadi penasaran begini ya, kenapa Taliban itu yang bahkan ideologinya tidak banyak dalam tanda petik ya bisa meruntuhkan nilai-nilai dasar bernegara kita, ya kita banyak hadirkan, banyak soal ditampilkan di media dan macam-macam, tapi infiltrasi dari pemahaman yang lain yang datang dari Barat yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila atau bahkan dari Timur Jauh itu justru terlihat dipraktekkan dalam kehidupan. Contoh liberalisme misalnya, sekularisme itu kan memisahkan agama ya dengan negara, kehidupan bernegara. Agama dipinggirkan, sedangkan di Indonesia nggak bisa begitu. Itu kan bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan undang-undang. Kok bisa hidup gitu di sini? Ya kan? Iya, dan dipandang modern saat. Iya, liberalisme juga begitu. Sebenarnya nggak boleh paham-paham itu hadir di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena bertentangan dengan Pancasila. Ya, negara menjamin misalnya di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, kita sekarang sedang ibadah, sedang mempraktekkan, sedang baik-baik. Ibadah dalam Islam dipraktekkan dalam lini kehidupan masyarakat yang luas, termasuk dalam bernegara, ya dengan konsepsi yang sudah kita sepakati bersama, ya melalui dasar negara ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945 dan turunan-turunan yang lainnya. Tiba-tiba datang satu paham, pisahkan agama, nggak boleh melekat kepada negara, agama di masjid aja. Itu kan bertentangan. Ya, lalu kita impor pikiran-pikirannya dalam tanda petik ya. Ya, gayanya merusak gitu. Ya, di Islam dibikin aliran yang lain, bikin ini, bikin itu. Ini muncul pemahaman akhirnya yang ada konflik di masyarakat gitu. Nah, ini yang seperti ini kan lebih berbahaya daripada isu Taliban yang tidak real dalam tanda petik ya. Itu kan hanya membicarakan sesuatu yang terjadi di tempat orang. Ya, yang punya kepentingan sebetulnya dari sisi intelijen itu punya kepentingan, ya kan? Untuk pelajari geopolitik, geostrategisnya, kemudian geoekonominya apa yang kira-kira bisa bermanfaat untuk kehidupan bangsa kita dalam hubungan internasional. Ya, termasuk juga kalau Indonesia punya visi besar dalam konteks kehidupan di dunia ini. Misalnya Indonesia pengen jadi pemimpin global di tahun berapa? Ya mulai dari sekarang dong, ya kan? Siapa yang strategis, dibikin pemetaan sampai ke depan. Ya, dibikin program jangka panjang, jangka pendeknya, jangka menengahnya apa gitu ya. Kalau berpikirnya jauh, tapi kalau berpikirnya cuma sampai ya 1 step, 2 step dan sebagainya, selesaikan dulu deh di wilayah kita sekarang. Masalah pandemi, masalah macam-macam, masalah ekonomi di masyarakat. Kita jauh-jauh ngimpor sana, ekonomi nggak selesai-selesai misalnya di sini kan. Masyarakat sedang butuh makan. Masyarakat tuh nggak butuh pemahaman Taliban, butuh makan sekarang itu. Butuh makan, butuh sehat, butuh tentram. Ya, politisinya nggak banyak ribut, pebisnisnya nggak serakah gitu kan. Butuh kemakmuran dan sebagainya. Jadi, wah ini luas sekali nih. Wah ini punya banyak pertanyaan saya, cuma mungkin podcast ini ditahan aja dulu. Ini udah mirip podcast nih, udah begini alatnya, udah begini gitu ya. Jadi kalau sudah dialog, akhirnya mengalir tuh. Terima kasih ya, Mas Klik. Jangan luas-luas dulu deh. Jadi ada pemahaman yang menseimbangkan kita di masyarakat. Tapi tetap harus juga disinergikan, dikuatkan dengan referensi juga dari tokoh-tokoh yang minimal tadi saya sebutkan itu.
Ada Pak Yusuf Kalla, Pak Hamid Awaludin, kemudian juga ada Gus Koyum, Pak Kiai Muhyiddin, yang lain-lain di Kemlu juga. Tapi kan kalau Kemlu kan bergeraknya terukur ya dalam bidang diplomasi gitu dan membawa misi kenegaraan. Tapi kan kalau kayak tadi yang saya sebutkan, ya berpikirnya bisa objektif dalam konteks misalnya perdamaiannya, sisi apanya, berbagai pengalamannya. Saya kira penting kita meluaskan bacaan juga, kemudian menggali referensi lebih luas sehingga terukur, tapi kita harus punya prinsip dan komitmen. Pertama, berislam dengan cara yang baik, terus memahami konsepsi keislaman yang benar. Dan kita juga banyak ulama di sini cukup baik. Kita itu sudah tentram, sudah baik ya. Ya, jangan disibukkan dengan sesuatu yang justru bisa memecah belah, menghadirkan ya banyak konflik di masyarakat dan sebagainya. Justru saatnya kita memberikan sebuah pesan kepada dunia, inspirasi, termasuk juga boleh jadi masukan-masukan positif kepada Taliban ataupun warga Afghanistan pada umumnya, dengan mengekspor kepada mereka kedamaian-kedamaian, ciri khas Islam di Indonesia, kirimkan ke mereka, kan? Kemudian setelah itu ada dialog-dialog kerjasama antar kampus sebagainya. Itu hal yang sangat positif dan kontributif dibandingkan mengimpor sebuah dampak propaganda yang menghasilkan konflik berkepanjangan dan tak berujung, sehingga harus ada PPKM ya berlevel dalam konteks memahami isu ada hubungannya Ustaz ya? Iya, jadi harus ada PPKM nih, ini nggak disekat nih yang ini, ini nggak boleh dibahas, arahkan isunya ke dalam dulu. Ya, jadi bukan cuma keripik yang ada level, PPKM level, pemahaman juga mesti ada level. Ya, jadi berpikir itu begitu Pak Klik. Jadi berpikir itu ada 4 tingkatan. Orang yang mampu berpikir, mengkonstruksi sebuah pemikiran sehingga menjadi sebuah cara pandang yang baik dan jadi ilmu. Yang kedua yang nggak bisa berpikir, yang susah gitu kan. Yang ketiga yang salah berpikir, itu yang harus diluruskan. Yang keempat yang jadi pikiran. Nah ini yang keempat nih banyak sekarang jadi pikiran. Mudah-mudahan bukan saya Ustaz ya. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih Ustaz. Dan bermanfaat. Dan saya juga Tolong. dikoreksi kalau ada yang tidak tepat ya. Beberapa saya sangat terbuka kalau ada sesuatu yang kurang tepat, kita koreksi dengan baik. Terima kasih Ustaz. Pemirsa, Masya Allah, ini perbincangan yang sangat-sangat bermanfaat dan mungkin akan kita lakukan di kesempatan berikutnya. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.